Dan saya juga harus katakan, yang hidup mewah itu bukan mayoritas pemuka agama Islam. Yang hidup mewah itu cuma segelintir. Tapi masalahnya orang segelintir itu adalah orang-orang terkemuka yang dijadikan rujukan. Mereka adalah pemuka agama yang lazim diberitakan, menghiasi layar kaca, dan berdakwah di mana-mana. Mereka populer dan mereka adalah selebriti. Kita browse saja di Google dengan kata kunci kemewahan para pemuka Islam Indonesia. Dengan segera kita akan menemukan nama-nama seperti Adi Hidayat, Abdul Somad, Muhammad Dede, Ustadz Solmed, dan seterusnya. Kalau kita bandingkan dengan Paus Fransiskus, mereka sangat bertolak belakang. Ada Ustadz Solmed yang senang sekali mempertontonkan rumah mewahnya melalui layar televisi. Kabarnya harga rumahnya itu mencapai 80 miliar rupiah. Tarif ceramah mereka juga buat geleng-geleng kepala. Media memberitakan tarif ceramah Gus Miftah misalnya adalah 75 juta rupiah untuk 1,5 jam. Ada juga Habib Utsman bin Yahya yang rumahnya berharga 40 miliar rupiah. Istrinya pun lazim terlihat menggunakan tas mewah. Rumahnya 40 miliar rupiah. Ada pula Ustadz Abdul Somad, penghasilan dari kanal YouTube-nya saja dikabarkan mencapai 1,6 miliar per bulan. Dia juga punya motor gede Harley Davidson dan mobil Jaguar XF. Dengan motornya itu ia sering melakukan tur bersama para pengguna motor gede lainnya ke berbagai wilayah. Karena yang suka rubah-rubah firman cuma setan. I'm standing behind an incredible assortment of Bibles that span 6 centuries. I have Bibles from the 1400s. Of the Quran. I will show you the opening surah, and I want you to tell me if it reads exactly the same way as it did. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Detektif Jadid HMJ ya, channel yang akan membongkar segala macam tipu daya para polikardus penghujat penista agama Islam. Kita ketahui bersama para polikardus teman-teman, tidak henti-hentinya menyerang, menghujat, menghina agama Islam. Segala cara sudah mereka lakukan, baik dengan tangan mereka sendiri ataupun menggunakan tangan orang lain. Artinya apa? Bukan hanya mereka, para polikardus ini yang menghujat agama Islam, tetapi ada juga orang-orang yang mau dibayar oleh para polikardus untuk menghujat dan menista agama Islam. Terutama dari kalangan orang Islamnya sendiri. Inilah yang kita sebut kaum munafik. Kaum munafikun, teman-teman. Identitasnya Islam. KTP-nya Islam. Terlahir dari keluarga Islam. Tapi kerjanya menghina dan juga memframing agama Islam. Kenapa mereka lakukan itu? Ya tentu saja ini tidak terlepas dari tawaran. Ya, tawaran dari Polikardus dan laskarnya yang luar biasa menggoda. Sudah banyak sekali orang-orang yang tertarik untuk menjadi kaum munafikun ini. Mungkin teman-teman ingat ya, bagaimana Bu Yuni dan Papa Jahat itu pernah digunakan oleh para Polikardus untuk menyerang agama Islam, untuk menghina agama Islam. Bahkan PPJ sendiri itu akhirnya bertobat juga. Akhirnya mengatakan bahwa dia sudah kapok, dia sudah tidak mau lagi, dia bertobat, dia minta ampun. Dan kita doakan semoga itu istiqomah. Semoga benaran. Jangan ini hanya musiman, nanti kambuh lagi. Begitu kelaparan, kambuh lagi. Karena kita tahu teman-teman, banyak ya orang yang terlahir Islam, tapi mau menghujat, menghina Islam hanya demi uang. Hanya demi makanan, hanya demi kekayaan. Karena kepepet ya mereka gadaikan. Mereka gadaikan agama mereka, iman mereka untuk menyerang agama Islam. Ini konyol sekali. Itu kalau kita bicara kaum munafikun. Terus ada juga nih pasukan bayaran teman-teman, buzzer ya. Ini mirip dengan tentara bayaran lah.
Kalau tentara bayaran itu kan perang fisik. Kalau buzzer ini bayaran di media sosial. Ya, jadi pasukan di media sosial. Itulah yang disebut buzzer. Dan salah satunya kita tahu itu adalah Ade Armando. Yang memang ya, dia akan membela siapa yang bayar. Dulu kita lihat bagaimana mati-matiannya. Seorang Ade Armando membela Presiden Jokowi. Begitu Presiden Jokowi turun, gantian, diserang habis-habisan Presiden Jokowinya, membela Pak Prabowo-nya. Ini aneh gitu ya, mengadu domba, ya terus juga membuat konten-konten sesuai pesanan. Nampak sekali gitu, Anda tidak punya standing position. Nampak sekali. Jadi bagi mereka ini semua hanya masalah bisnis. Tergantung pesanan mana. Mereka tidak ada sentimen pribadi, nggak ada dendam pribadi, semua karena kepentingan bisnis. Jadi kalau kita lihat buzzer ini, mereka itu memang tergantung yang bayar gitu. Mereka tuh nggak dendam sebenarnya, nggak ada dendamnya gitu dengan yang dia serang. Cuman ya semua tergantung pesanan aja gitu. Hari ini dia nyerang Islam nih, contoh Ade Armando. Kita lihat bagaimana narasi-narasi dia yang memojokkan Islam, yang menyerang agama Islam. Itu semua tak lepas daripada pesanan. Besok kalau ada umat muslim, ada orang kaya Islam yang bayar dia, ya yang bayar dia, ini berubah lagi nih orang. Pasti akan berubah lagi. Pasti akan berbalik arah. Itu namanya buzzer, teman-teman. Jadi kita nggak terkejut lah, dan kita tahu siapa itu Ade Armando. Sekali lagi ya, bagi teman-teman yang berpikir Ade Armando ini netral, Ade Armando ini orang cerdas, gitu kan, orang yang berpikiran terbuka, silakan dicek. Silakan dicek. Bagaimana dulunya dia memuji-muji Pak Jokowi, tiba-tiba sekarang berbalik arah. Semua karena apa? Duit kan, dan itu diakui bahwa dia memang dibayar. Bahwa mereka itu buzzer. Media yang dia pakai itu butuh operasional. Tim mereka butuh operasional. Jadi semua tergantung siapa yang bayar. Ini profesionalisme semuanya. Tergantung pesanan kan gitu. Dan baru-baru ini Ade Armando ya menyoroti kesederhanaan dari seorang Paus Fransiskus yang baru saja meninggal. Jadi dia katakan Paus Fransiskus ini sebagai pemimpin tertinggi dari Kristen Katolik menunjukkan hidup yang sangat luar biasa sederhana. Bahkan total kekayaan Paus Fransiskus itu hanya 1,6 juta. Ini cukup miris. Ini cukup mengejutkan. Karena kita tahu Paus Fransiskus adalah orang nomor 1 di Katolik. Pemimpin tertinggi dengan gaji yang kita tahu fantastis, dan kalau dia mau memupuk kekayaan akan sangat gampang. Akan sangat gampang, teman-teman. Tapi Paus Fransiskus memilih hidup sederhana. Yes, itu satu hal yang bagus. Cuman ya, ini yang nggak baiknya, yang nggak bagusnya, malah disandingkan atau dibandingkan dengan ustadz-ustadz yang ada di Indonesia yang dibilang oleh Ade Armando hidup dalam kemewahan, hidup dalam foya-foya dan pamer. Ini kan konyol. Ini miris. Ini aneh sekali gitu. Jadi saya agak bingung ya, kenapa hidup Paus Fransiskus dibandingkan dengan Ustadz Abdul Somad, Ustadz Solmed, Mama Dede, dan sebagainya. Padahal kita tahu, Paus Fransiskus itu dari Katolik. Seharusnya yang dibandingkan itu yang pertama, dengan umat Katolik sendiri, dengan petinggi-petinggi Katolik. Harusnya dia bilang kan, pemimpin tertingginya saja hidup sederhana. Kenapa bawahan-bawahannya hidup mewah? Kan biasa orang buat narasi seperti itu. Orang nomor satunya saja sederhana. Orang nomor satunya aja begini. Kenapa bawahannya malah hidupnya begitu? Biasa dibandingkan seperti itu. Terus yang kedua, biasanya dibandingkan dengan ya yang samping gitu kan. Katolik biasa dibandingkan dengan Protestan. Kenapa bukan dibandingkan dengan pendeta-pendeta Protestan yang hidup mewah, hidup berkelimpahan harta, hidup dengan hedon, hidup dengan pamer-pamer? Ini agak aneh. Sebenarnya kita nggak ada masalah kalau kamu mau bandingkan dengan Islam. Tetapi kita tahu Cokro TV, Ade Armando ini tujuannya apa? Kalau Anda mau bandingkan dengan pemuka agama, jangan hanya dengan Islam dong. Ada Hindu, ada Buddha, ada Kristen. Kenapa cuma Islam? Oh, saya cuma punya data Islam. Halo? Kalau kamu beralasan data yang kamu miliki hanya Islam, yang jadi pertanyaan, data kamu dari mana? Saya berani jamin data Ade Armando itu hasil dia mencari di internet. Kan gitu. Hasil dia mencari. Hasil dia nanya.
Itulah kenapa dia bilang hidup Ustadz Abdul Somad, Solmed, Mama Dede itu foya-foya, kaya raya, dan sebagainya. Itu kan data yang kamu temukan di internet. Nggak mungkin kan dia pergi ngecek tabungannya Ustadz Abdul Somad, nggak mungkin dia dapat data dari orang bank. Oh, Ustadz Abdul Somad punya rekening segini, gini. Kan nggak mungkin. Dan saya jamin juga ini orang nggak dekat dengan orang-orang yang dia kritisi ini. Dia nggak dekat. Jadi data kamu data dari internet. Kenapa nggak kamu bandingkan dengan data dari internet untuk pemuka agama Protestan? Kan begitu. Tapi nggak apa-apa. Nanti kita akan lihat bagaimana teman kita Protestan, yaitu Bang Reli, menampar Ade Armando ya. Jadi yang tampar dia itu bukan kita. Kita minta tolong kepada saudara-saudara kita Protestan saja yang menampar Ade Armando ini. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu bacotan dari seorang Ade Armando ya. Kabarnya total kekayaan Paus Fransiskus almarhum itu hanyalah 1,6 juta rupiah. Saya ulang ya, 1,6 juta rupiah. Padahal gajinya dari Vatikan adalah 536 juta rupiah per bulan. Namun gaji itu tidak pernah diterimanya. Ia memilih untuk menyumbangkannya ke gereja, mendanai yayasan, atau memberikannya kepada anggota keluarga gereja. Buat saya ini fantastis. Paus adalah pemimpin tertinggi umat Katolik sedunia yang jumlahnya mencapai 1,5 miliar orang. Dia sangat bisa kaya raya dengan posisinya itu. Tapi dia memilih untuk hidup dalam kesederhanaan. Ini menjadi terasa luar biasa karena berita-berita yang saya dengar tentang para pemuka Islam di Indonesia saat ini. Saya tidak akan menyentuh para pemuka agama Katolik dan Kristen, semata-mata karena saya tidak punya cukup informasi. Tapi kalau kita bicara soal pemuka Islam, kita akan menemukan gambaran yang sangat bertolak belakang dari Paus. Banyak pemuka Islam di Indonesia yang hidup sangat mewah, dan mereka mencapai kekayaannya dengan memanfaatkan pengaruh dan karismanya sebagai pemuka agama. Saya tidak ingin mengatakan para pemuka agama seharusnya hidup miskin. Saya tidak hendak mengatakan bahwa para pemuka agama seharusnya rela tidak dibayar saat menyebarkan ilmu keagamaannya. Jujur saja, Paus juga tidaklah miskin. Dia itu sudah memperoleh berbagai fasilitas pangan, sandang, papan yang diperlukannya dari Vatikan. Kemanapun ia pergi, ia difasilitasi dengan lebih dari cukup. Jadi, saya tidak sedang menuntut pemuka Islam untuk tidak meminta kompensasi yang cukup atas jasa yang mereka berikan. Dan saya juga harus katakan, yang hidup mewah itu bukan mayoritas pemuka agama Islam. Yang hidup mewah itu cuma segelintir. Tapi masalahnya orang segelintir itu adalah orang-orang terkemuka yang dijadikan rujukan. Mereka adalah pemuka agama yang lazim diberitakan, menghiasi layar kaca, dan berdakwah di mana-mana. Mereka populer dan mereka adalah selebriti. Kita browse saja di Google dengan kata kunci kemewahan para pemuka Islam Indonesia. Dengan segera kita akan menemukan nama-nama seperti Adi Hidayat, Abdul Somad, Mama Dede, Ustadz Solmed, dan seterusnya. Kalau kita bandingkan dengan Paus Fransiskus, mereka sangat bertolak belakang. Ada Ustadz Solmed yang senang sekali mempertontonkan rumah mewahnya melalui layar televisi. Kabarnya harga rumahnya itu mencapai 80 miliar rupiah. Tarif ceramah mereka juga buat geleng-geleng kepala. Media memberitakan tarif ceramah Gus Miftah misalnya adalah 75 juta rupiah untuk 1,5 jam. Ada juga Habib Utsman bin Yahya yang rumahnya berharga 40 miliar rupiah. Istrinya pun lazim terlihat menggunakan tas mewah. Rumahnya 40 miliar rupiah. Ada pula Ustadz Abdul Somad. Penghasilan dari kanal YouTube-nya saja dikabarkan mencapai 1,6 miliar per bulan. Dia juga punya motor gede Harley Davidson dan mobil Jaguar XF. Dengan motornya itu ia sering melakukan tur bersama para pengguna motor gede lainnya ke berbagai wilayah. Lantas juga ada Mama Dedeh yang honor ceramahnya dikabarkan mencapai 40 juta rupiah per kedatangan. Dan diberitakan ia memiliki rumah yang berlapis emas. Ada pula Ustadz Riza Muhammad yang punya private salon, gym, dan kolam renang di rumahnya. Bayarannya mencapai 30 juta sampai 50 juta rupiah per sekali tampil. Itu cuma sebagian contoh yang dengan mudah saya browse lewat Google.
Tapi saya rasa itu cukup untuk menggambarkan betapa gemarnya para ustadz-ustadzah itu berlomba mengumpulkan dan memamerkan harta. Padahal mereka hidup di tengah masyarakat Islam yang mayoritas itu miskin. Padahal dalam ayat Quran ada ayat-ayat yang mengutuk orang-orang hidup dalam kemewahan. Tapi peringatan itu seperti tidak berdampak pada kesadaran nurani mereka. Kenapa harus mewah? Kita tidak berharap mereka miskin, tapi apa perlunya mempertunjukkan kemewahan pada publik? Apa perlunya menetapkan tarif sedemikian tinggi? Sebagian dari pemuka Islam itu bahkan mencari-cari ayat dalam Al-Quran yang menjustifikasi kemewahan hidup mereka. Dan karena itulah saya merasa sangat terharu setiap kali membaca dan menyaksikan kesederhanaan Paus. Contoh kesederhanaannya tersebar begitu banyak. Ia misalnya menolak tinggal di istana apostolik kepausan yang disediakan baginya demi menghindari kemewahan. Paus lebih memilih untuk tinggal di apartemen 2 kamar yang biasa digunakan kardinal tamu. Sebelum meninggal, ia juga sempat berpesan agar pemakaman dirinya dilakukan dengan sederhana. Peti yang dipilihnya berasal dari kayu dan seng biasa. Ia pernah mengingatkan para pemimpin gereja untuk senantiasa mengenang bahwa Yesus memandikan orang kusta dan makan bersama pelacur. Sebelum didaulat menjadi pemimpin tertinggi gereja Katolik di Vatikan, pria bernama asli Jorge Mario Bergoglio dari Buenos Aires ini memang dikenal dengan gaya hidupnya yang sederhana. Bergoglio pun memilih nama Franciscus karena terinspirasi dari kehidupan Santo Franciscus yang menekankan kerendahan hati dan kehidupan sederhana. Kecintaannya terhadap kaum yang papa dan menderita luar biasa. Dia adalah paus pertama yang membasuh kaki tahanan perempuan sebelum Jumat Agung. Selama berabad-abad, paus hanya membasuh kaki tahanan pria dalam ritual yang menyimbolkan kejadian sebelum Yesus disalib di mana dia mencuci kaki ke-12 pengikut setianya. Paus Franciscus mendobrak tradisi itu. Ia membasuh dan mencium sekaki salah satu narapidana perempuan di penjara di Casal del Marmo, Roma, Italia, Kamis 28 Maret 2013. Lebih hebatnya lagi, salah satu dari 12 tahanan adalah seorang Muslim Serbia yang tengah menjalani proses hukuman di Italia. Saat melakukan perjalanan kerasulan ke Indonesia pada September tahun lalu, ia tidak naik jet pribadi. Ia memilih untuk terbang dengan pesawat komersial ITA Airways Z400 dari Bandara Fiumicino, Roma menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Paus sering terlihat mengenakan jam tangan dengan desain yang tidak mencolok. Contohnya, saat berkunjung ke Indonesia, seorang warganet di media sosial menyebutkan bahwa jam tangan hitam putih yang dipakai Paus Franciscus adalah jam buatan perusahaan asal Jepang, Casio. Harga arloji tersebut diperkirakan $8 Amerika atau Rp124.000. Selain itu, Paus juga sering terlihat mengenakan sepatu hitam yang tidak mencolok. Media memberitakan sepatu yang tidak modis itu mencerminkan dedikasinya terhadap kehidupan yang sederhana dan prinsip pelayanan. Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Uskup Anton Subianto juga mengatakan Paus menolak hal-hal yang eksklusif saat tiba di Jakarta. Soal tempat tinggal misalnya, Paus meminta agar panitia menyiapkan kamar istirahat yang sederhana, yaitu di Kedutaan Besar Vatikan di Indonesia. Anton mengaku melihat kamar yang disiapkan untuk Paus. Kamar itu berisi 2 ruangan. Di dalamnya hanya terdapat tempat tidur, meja, kursi, tabernakel atau salah satu paranti ibadah umat Katolik, serta papan untuk bersimpuh. Paus juga menolak menggunakan mobil kepresidenan bermerek Mercedes-Benz dan memilih kendaraan yang biasa digunakan masyarakat di Jakarta. Selama di Jakarta, Paus memilih untuk memakai mobil bermerek Kijang Innova. Tidak berlebihan rasanya kalau kita berharap ada lebih banyak pemuka agama yang berkomitmen untuk tampil sederhana sesuai dengan perintah Tuhan. Pemuka agama adalah orang-orang penting yang bisa berperan dalam membangun masyarakat yang sejahtera, damai, dan bahagia. Dan Paus Franciscus adalah gaya hidup sederhana dari Paus Franciscus
Itu perlu kita acungin jempol. Setuju saya. Sangat setuju. Terus, ya, yang jadi pertanyaan, untuk apa dibandingkan dengan hidupnya Ustadz Abdul Somad, ya, dan ustadz-ustadz yang lain gitu. Yang pertama, apa salah dari mereka? Apa salah dari mereka? Bukankah cara hidup mewah itu hanya akan mendapatkan hukuman secara sosial? Kecuali cara hidup mewahnya itu didapatkan dari korupsi, itu dia salah. Dan saya yakin, kalau ustadz-ustadz pamerkan gaya hidup mewah, mereka sendiri akan menerima balasannya. Mereka akan menerima dampaknya. Contohnya apa? Mereka akan dihujat. Kita lihat bagaimana Ustadz Yusuf Mansur. Ya, kita tahu bagaimana Ustadz Yusuf Mansur memupuk kekayaannya, mendapatkan kekayaannya. Akhirnya apa sekarang? Diserang habis-habisan kan? Hukuman sosialnya jalan. Kalau Ustadz Abdul Somad, saya rasa sangat pantas untuk hidup beliau. Bahkan saya pernah ketemu langsung, ngobrol langsung dengan Ustadz Abdul Somad, dan saya tahu bagaimana humble-nya Ustadz Abdul Somad. Ini biar kalian tahu, Ustadz Abdul Somad adalah salah satu ustadz paling kondang di Indonesia untuk saat ini. Salah satu ustadz paling terkenal. Kalau kita bandingkan dengan gaya hidupnya, masih nggak ada apa-apa, biasa saja, nggak ada mewah, nggak ada hedon. Ya, kalau Ustadz Solmed, ya kita tahu, memang suka pamer kekayaan. Dan itu hak dia, selama kekayaan itu dia dapatkan dari cara yang benar. Kan gitu, dari cara yang benar. Nanti ujung-ujungnya kalau dia suka pamer, suka hedon, ya biarkan jemaatnya yang menilai. Biarkan jemaat yang menilai. Cuman masalahnya, yang kita kurang suka ya dengan cara Ade Armando ini, dia nggak bandingin dengan Protestan. Padahal kita tahu, pemuka agama yang hidup paling mewah, yang suka paling pamer ya, paling banyak pamernya itu, mohon maaf, dari Protestan. Yang paling hobi pamer itu Protestan, teman-teman. Yang ngomong bukan saya ya. Bahkan ini sampai dibuatin konten-kontennya. Ya, ini suara Sangkakala Malang dari Protestan sendiri. Pendeta hedon, perpuluhan masuk kantong pendeta. Terus fenomena hidup mewah para pendeta, teman-teman. Sampai dibahas loh, bahwa pendeta itu hidup mewahnya tuh kelewatan, sadis. Dan kita tahu mereka memupuk kekayaannya tuh luar biasa sekali. Ya, jadi mereka tuh memupuk kekayaan, teman-teman. Ya, kayaknya saya lagi memperkenalkan Bapak Gembala kita, Pak Budi Setiawan, yang akan menjadi narasumber kita pada malam hari ini. Nanti Bapak Ibu yang hadir, kalau ada pertanyaan atau komentar gitu, silahkan ditulis di kolom chat, dan teman-teman admin nanti akan membantu untuk menyampaikannya kepada kami, sehingga kalau ada kesempatan nanti kita juga akan jawab. Baik, Pak Budi gimana? Tadi pas lagi baca apa yang kita mau bahas malam hari ini, kira-kira ini menarik nggak sih? Saya nggak tahu Pak Budi mengikuti perkembangan atau menarik sih, oleh karena memang kalau kita, ya nanti kita bicarakan bakal seru lah ya. Iya. Iya, baik. Kita langsung masuk saja pada pembahasan, teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Jadi saya mau sampaikan juga ke Pak Budi. Jadi gini, ini kan kita hidup di zaman media sosial gitu ya, zaman yang katanya zaman keterbukaan, zaman transparansi gitu. Dan salah satu yang terjadi karena efek sosial media adalah semakin tidak ada jarak antara public figure dengan publik gitu ya. Jadi antara kalau dia artis dengan fansnya, dan kalau dia tokoh publik dengan para pengikutnya atau orang yang suka dengan karyanya dia, termasuk juga para pendeta, Pak Budi, tidak terkecuali gitu ya, dengan adanya media sosial, umat atau jemaat bisa terekspos dengan gaya hidup para hamba Tuhan atau para pendetanya. Nah, ada banyak ya sekarang saya perhatikan nih Pak Budi ya, bahwa ada pendeta-pendeta yang bukan hanya mempublikasikan atau memposting pelayanan atau kemudian karya-karya rohani mereka, tapi juga mulai mempublikasikan gaya hidup mereka, ya, makan di mana gitu ya, pergi kemana, dengan siapa. Mungkin saja tujuannya memang untuk lebih mendekatkan diri kepada jemaat yang dilayani ya, atau orang-orang yang dilayani. Tetapi tidak jarang pada akhirnya yang sebenarnya tidak kepingin mereka ekspos banget, atau nggak tahu ya, atau mungkin sengaja diekspos, adalah barang-barang yang mereka gunakan, kemudian harta benda yang mereka punya, atau bahkan tempat-tempat yang
yang mewah gitu ya, atau Iya. yang mereka kunjungi itu jadi kemudian terekspos juga. Nah, ini kemudian menimbulkan reaksi yang beragam Pak Budi. Saya ada baca beberapa ya reaksi dari orang masyarakat umum gitu ya. Ada yang setuju, maksudnya begini, setuju dalam arti ya istilahnya mungkin dia memang diberkati Tuhan gitu kan, terus selama itu tidak harta bendanya tidak didapatkan dengan cara yang salah, ya kenapa tidak gitu kan, kita juga kan harus menikmati berkat Tuhan katanya begitu. Ataupun juga karena mungkin dia melayani orang-orang yang mampu atau yang kaya, jadi dia juga harus semacam mengkontekstualisasikan dirinya supaya sama dengan orang-orang yang dia layani. Ada juga yang tidak setuju. Ada juga yang mungkin berpendapat bahwa yang namanya pendeta atau hamba Tuhan harusnya hidup sederhana, terlepas dari mampu atau tidak. Ada juga yang kemudian mencurigai, ini dapat dari mana gitu kan, dapat dicak dengan cara yang benar atau tidak. Apalagi di Indonesia kan kita juga hidup di tengah umat beragama lain Pak Budi, yang punya pemimpin agama, punya tokoh rohani, dan nggak tahu ya, kayak kalau saya salah atau enggak, tapi kayaknya spiritualitas itu selalu diidentikan dengan kesederhanaan gitu. Artinya semakin rohani kita, harusnya kita semakin tidak mewah hidupnya gitu. Nah, pertanyaan pertama saya nih Pak Budi. Kalau kita kembali ke firman Tuhan gitu ya, ke Alkitab, apa sih kata firman Tuhan tentang isu ini gitu ya. Mungkin Pak Budi bisa kasih pencerahan buat kita semua. Ya gini, kalau kita tuh ya memang kalau orang tanya ya, posisi saya bagaimana gitu dalam soal begini gitu. Sebelum kita bicara mengenai ini, oleh karena saya ujung konklusinya pasti saya tuh bicara mengenai itu pilihan hidup gitu. Jadi kalau misalnya patutkah kita menjudge orang gitu ya, atau kita menghakimi orang oleh karena dia pakai begini dan seterusnya, kayaknya kurang pas begitu, karena ya menurut orang kan katanya kan itu dikasih, kalau misalnya dikasih terus gak dipakai nggak enak begitu ya. Tapi kan ada juga orang yang walaupun dikasih dia bilang begini, ya terima kasih tapi saya masih belum bisa sanggup untuk pakai karena masih banyak orang-orang yang susah ya. Jadi Oke ya, teman-teman sudah dengar. Jadi ini memang satu fenomena yang sedang terjadi sekarang, gaya hidup mewah dari para pendeta. Apalagi kita tahu sekarang medsos ini membuat jarak antara public figure dan para pengagumnya makin dekat. Sering kita lihat pendeta-pendeta memamerkan jalan-jalan ke luar negeri, tas barunya, jam ya, kadang-kadang terekspos gitu. Dia nggak sadar saat dia foto nampak jamnya, mereknya apa gitu kan, mobilnya. Ya, apa yang dia makan. Dan salah satu yang sempat viral kemarin adalah Gilbert Lumondong. Saya rasa teman-teman semua tahu ya bagaimana kayaknya Gilbert Lumondong, dan Ade Armando sendiri seharusnya tahu. Saya agak ragu kalau Ade Armando nggak kenal dengan yang namanya Gilbert Lumondong, pendeta Niko dan sebagainya. Agak ragu saya, nggak mungkin gitu. Apalagi viral sekali gitu. Ya. Jadi kalau kita bicara gaya hidup, pendeta dibandingkan dengan ustadz, mohon maaf, pendeta jauh lebih boros, pendeta jauh lebih hedon. Itu faktanya. Silakan kalian cek. Kita bicara Ustadz Abdul Somad. Dia punya jemaat itu luar biasa banyak. Bahkan bisa dibilang semua pendeta yang top lah, 5 top pendeta terbesar di Indonesia digabungin, itu total jemaatnya masih kalah dari Ustadz Abdul Somad sendirian. Betul nggak? Kalau kita bicara jumlah jemaat, jumlah orang-orang yang menjadi murid. Tetapi, ya mohon maaf saya katakan, 5 pendeta paling kaya di Indonesia, itu satu pendetanya, itu bisa mengalahkan semua ustadz-ustadz digabungin. Kita bicara seorang Gilbert Lumondong. Gilbert kalian mau bandingin dengan siapa? Ustadz Somad, mohon maaf. Walaupun dia pamerkan rumahnya sekian, harta bendanya sekian, itu nggak ada apa-apanya teman-teman. Bahkan kalau bagi orang Kristen, ya, mereka akan bilang, wah itu ustadznya norak. Wah itu ustadznya OKB itu, baru kaya sekarang. Jadi ya biasalah pamer-pamer gitu. Beda dengan pendeta-pendeta yang seperti Olmani gitu. Ya, seperti Olmani, mereka tuh sudah lama jadi kaya raya. Gilbert udah dari dulu kaya raya, sukses. Terus, kalau kamu bicara rumahnya 80 miliar gitu kan, oke lah kita bilang, ustadz siapa sih yang rumahnya paling mewah, paling mahal? Coba saya tanya.
Kalau kita bandingkan bicara aset, jangan lupa pendeta itu pemilik dari gedung gereja. Ustadz sekaya apapun, kalau dia bangun masjid, masjidnya juga dia sumbangkan, tanahnya dia sumbangkan. Nggak pernah ya, ada ustadz bangun masjid, terus masjidnya jadi punya pribadi dia. Nggak bisa, teman-teman. Nggak bisa. Ya, yang dia miliki harta paling apa? Kalau nggak usaha, rumahnya. Berapa sih? Coba kita bandingkan dengan milik gereja-gereja. Milik pendeta-pendeta ya. Nah, ini pendeta punya, teman-teman. Salah satu yang paling kaya yang sempat dibahas oleh pendeta-pendeta yang lain, termasuk oleh Geren Lumondong, itu adalah Stephen Tong atau Pak Atong ya. Pendeta Stephen Tong itu adalah pemilik dari satu gedung yang bernama ini, teman-teman, ya, Gereja Reform Indonesia, di mana gedungnya itu mewah sekali. Dan saya rasa teman-teman yang ada di Jakarta, yang sering lewat daerah Kemayoran, pasti tahu betul, karena lokasinya tusuk sate, teman-teman. Lokasinya tuh luar biasa. Nah, jadi ini 3 gedung ini adalah komplek GRII. Oke, dan ini milik pendeta Stephen Tong. Milik pendeta Stephen Tong. Bahkan pendeta Stephen Tong itu punya auditorium, suatu auditorium di mana sound systemnya, musiknya itu, audionya itu adalah salah satu yang terbaik di seluruh dunia. Bukan di Indonesia ya, terbaik di seluruh dunia, salah satu yang terbaik. Itu harganya luar biasa fantastis. Terus dia punya galeri juga, yang punya lukisan Picasso. Bayangkan, satu lukisan Picasso itu berapa duit? Ini baru yang GRI, teman-teman, belum sama yang sekolahnya. Ya. Belum sekolahnya, yang daerah Sunter ya, Sunter atau Kelapa Gading, antara Sunter sama Kelapa Gading tuh. Itu gedenya minta ampun juga, teman-teman. Jadi bayangkan, ini milik seorang Stephen Tong. Oke, terus kita lihat lagi. Ini GBI Medan, teman-teman. Ini seperti satu stadion bola udah. Ya. Dan kita tahu, ini milik pribadi juga. Oke, milik pribadi, teman-teman. GBI yang ada di Sunter, teman-teman, ini gedungnya milik pendeta Niko. Oke. Jadi kalau kita bandingkan, ya mohon maaf, ustaz-ustaz ini nggak ada apa-apanya, teman-teman. Walaupun jumlah jemaatnya lebih banyak, jumlah jemaatnya mungkin 10-20 kali lipat, tapi kalau kita bicara kekayaan, hedonnya, wah luar biasa pendeta, teman-teman. Ustaz Abdul Somad, mobilnya apa sih? Coba kita bandingkan dengan pendeta-pendeta ini. Ngeri, teman-teman. Ngeri. Ya mungkin kalau si Ade Armando nggak tahu, ya mending Anda belajar dulu deh. Kan Anda cari data-datanya tuh dari internet. Ya Anda bisa cari kok data dari pendeta-pendeta tuh bagaimana. Dan ini mungkin saya tampilkan salah satu yang dengan jujur mengkritisi kekristenan, ya, yaitu teman kita, Bang Reli ya. Kita dengarkan dulu pendapat Bang Reli mengenai pendeta yang kaya raya. Dia bikin judul pendeta kaya tapi bengis, korupsi buah sulung dan Pertamina ya. Wow. Ya karena kita tahu yang korupsi Pertamina itu Rivasiaan. Rivasiaan adalah jemaat, adalah orang Kristen yang bayar perpuluhan. Jadi apakah uang korupsi Pertaminanya mengalir kepada pendetanya? Ya saya nggak tahu. Kita dengarkan dulu aja. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dan segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbung akan diisi sampai penuh. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Artinya, kalau saudara memuliakan Tuhan dengan harta saudara, dengan hasil pertama dari segala penghasilan, engkau akan diberkati berlimpah, limpah, limpah, limpah. Baca kata amin. Saudara harus mempersembahkan buah sulung. Buah sulung itu adalah penghasilannya saudara dapatkan di bulan Januari. Ini bulan Februari. Persembahkan. Kali berjumpa dengan saya Reli di channel yang pastinya kita akan membahas materi-materi pinggir jurang yang jarang dan takut untuk dibicarakan, cenderung untuk dihindari. Kita juga akan membahas ajaran-ajaran para pendeta yang sembarangan menafsirkan ayat-ayat Alkitab yang akhirnya membodohi, menipu, dan membohongi jemaat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu pendeta terkaya di Konoha dan Wakanda. Informasi ini saya dapatkan dari
komentar-komentar yang muncul di dalam channel YouTube ini. Walaupun sebenarnya saya sudah mendengar berita ini beberapa tahun yang lalu. Dan saya pernah bertemu dengan pendeta terkaya ini. Saya menghadiri sebuah acara ulang tahun di hotel berbintang 5 di Jakarta. Dan di lokasi yang sama saya bertemu dengan sosok pendeta terkaya ini. Konon katanya pendeta ini mempunyai rumah mewah di Pondok Indah, Jakarta Selatan. Kalau sudah berbicara rumah Pondok Indah, pasti harganya sudah puluhan atau miliaran rupiah. Mobilnya Rolls Royce. Wow, keren banget deh pendeta ini. Dan ada juga pendeta-pendeta yang ternyata punya Lamborghini. Padahal jemaatnya mungkin ada yang naik turun angkot, naik turun busway, naik angkutan ojek online. Bukan itu saja, ternyata punya pengawal pribadi, punya bodyguard. Pokoknya super keren deh pendeta ini. Punya rumah di kawasan elit Sentul di Bogor, dan punya gedung pertemuan yang dibangun di atas lahan sekitar 6 atau 7 hektar. Dan gedung pertemuan itu bisa menampung atau kapasitasnya itu sekitar 11.000-12.000 orang. Itu baru main hall-nya. Belum aula-aula lainnya yang bisa menampung 2.000-3.000 orang. Seorang pendeta kaya punya harta berlimpah, apakah salah? Seorang pendeta punya deposito, punya simpanan yang banyak di bank, apakah itu dosa? Tentu tidak. Bagus kalau seorang pendeta itu diberkati dalam hal materi. Apalagi kalau dia bisa menyalurkan berkat-berkat yang dimiliki kepada jemaatnya yang mungkin berkekurangan, masih miskin, kepada keluarga yang perlu ditolong, kepada masyarakat yang butuh untuk dibantu. Tetapi yang menjadi persoalan adalah kekayaan yang dimiliki oleh seorang pendeta itu berdasarkan hasil kerja kerasnya, usahanya sendiri, punya perusahaan, atau karena korupsi. Mana mungkin pendeta bisa korupsi? Ingat, korupsi bukan hanya terjadi di pemerintahan dalam sebuah negara. Misalnya, skandal mega korupsi Pertamina yang lagi diusut oleh Kejaksaan Agung. Dan kalau ini dibawa ke pengadilan dan terbukti bahwa oknum-oknum para penjahat ini benar-benar mengkorupsi uang negara dengan kerugian yang mencapai hampir 1.000 triliun. Mereka ini pantas untuk dihukum mati. Dan pihak Kejaksaan Agung itu membuka peluang untuk menerapkan hukuman mati terhadap kasus ini. Nah, kalau oknum-oknum pejabat pengusaha dalam sebuah negara melakukan korupsi dan kemungkinan besar mereka itu bisa dijerat dengan pidana hukuman mati, kira-kira kalau kejahatan korupsi itu terjadi di dalam gereja, hukuman apa yang pantas untuk para pendeta-pendeta yang korupsi ini? Pendeta mana mungkin korupsi? Ya mereka masih manusia. Dan korupsi atau kejahatan keuangan di dalam gereja itu, objek korupsinya itu biasanya persepuluhan atau persembahan buah sulung. Korupsinya di mana? Kemarin saya bertemu dengan beberapa orang dan dalam pembicaraan itu kita sempat membahas tentang buah sulung. Dan teman saya itu berkata bahwa dia memiliki seorang teman yang bergereja di, saya sebut saja deh, Gereja Bisnis Indonesia. Yang saya singkat GBI, Gereja Bisnis Indonesia ya. Dan ternyata persembahan buah sulung ini masih dilakukan. Persembahan buah sulung itu biasanya dilakukan di awal Februari, di mana seluruh gaji yang diterima di bulan Januari itu semuanya loh, catat. Semuanya, seluruhnya. Jadi kalau gajinya itu misalnya 10 juta di bulan Januari, maka 10 juta itu harus diberikan sebagai persembahan buah sulung untuk gereja. Dan juga dalam pembicaraan itu dia berkata bahwa kalau misalnya seorang jemaat itu awalnya bekerja di tempat A
dan dia ingin bekerja di tempat B. Dan pada saat dia kerja di tempat B dan dia mendapatkan gaji pertamanya, maka seluruhnya, semua gaji pertamanya itu harus diberikan kepada gereja. Inilah kejahatan luar biasa di dalam gereja. Kejahatan korupsi dalam sebuah negara itu disebut sebagai extraordinary crime. Nah, kalau kejahatan itu terjadi di dalam lingkungan gereja, di mana para pelakunya itu adalah sosok-sosok katanya hamba-hamba Allah, kira-kira kejahatan itu bisa disebut apa ya? Ya, super extraordinary crime. Oke ya, teman-teman dapat poinnya ya. Jadi kalau kita bandingin kekayaan yang dimiliki oleh Ustadz Somet, ya, terus Mama Dede dan sebagainya, saya berani bilang ya, saya berani katakan bahwa itu nggak ada apa-apanya dengan kekayaan yang dikumpulkan oleh pendeta-pendeta dari hasil perpuluhan dan buah sulung. Coba saya tanya, seorang ustadz pendapatannya dari apa? Paling ya amplop bayaran, kan begitu. Terus yang kedua, paling dari usahanya. Misalnya dia punya pesantren, salah nggak kalau dia hidup mewah dari hasil pesantrennya? Aneh kan kalau dikomplain gitu. Saya rasa itu sangat fair, sangat wajar gitu. Misalnya kamu dibayar lumayan mahal, ya, terus kamu menikmati apa yang Allah berikan, rezeki yang Allah berikan ini, why not gitu? Ya, kenapa enggak? Kayak contoh misalnya, saat saya masih level-level gini, kita misalnya pakai yang kelas-kelas murah gitu, kelas-kelas yang biasa. Terus begitu kita naik kelas, kita upgrade barang kita, salah enggak? Enggak dong, kita menikmati. Ya, kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Yang nggak boleh itu kalau itu dari hasil korupsi yang pertama. Terus yang kedua, kita pamerin dengan tujuan apa? Supaya orang lihat kita hebat, kelihatannya wah dan sebagainya. Itu yang nggak boleh. Sekarang saya tanya, kalian pernah lihat nggak Ustadz Abdul Somad pamer-pamer? Nggak ada, teman-teman. Ya, kalaupun ada oknum-oknum Ustadz yang nggak benar, ya, ada yang nggak benar. Kita bilang Yusuf Mansur lah, langsung to the point. Kita tahu Yusuf Mansur itu belajar dari mana? Yusuf Mansur itu belajar dari gurunya, yaitu pendeta Gilbert Lumondong. Dia melihat bahwa, enak kali ya di Kristen ya, bisa cepat seperti itu. Belajarlah dia, ditiru-tirunya, gaya itu kan. Kamu kasih, nanti Allah balas. Kan gitu kan? Kalau pendeta kan gitu, kamu berikan, nanti Allah akan balas. Tuhan akan balas 10 kali, 100, 1000 kali ganda. Kalau sebelah itu, ngeri teman-teman. Itu pemerasan kalau dibilang sama teman-teman Kristen sendiri, bukan saya yang ngomong ya. Orang Kristen sendiri menilai apa yang dilakukan pendeta-pendetanya itu bukan lagi hal yang wajar. Tapi udah super extraordinary crime, kriminal, pemerasan teman-teman. Jemaat dipaksa, udah kasih perpuluhan, kasih lagi yang namanya buah sulung. Semua. Ngeri nggak teman-teman? Coba saya tanya kamu. Bahkan waktu itu ada ya dari luar yang mengatakan bisnis yang paling menguntungkan selama abad ini, yang nomor 1 itu adalah gereja. Bisnis paling untung. Bisnis paling menggiurkan. Bahkan saya sempat ngobrol tuh dengan beberapa teman Kristen. Ya udahlah, saya dirikan gereja untuk kamu, tapi kamu ikut kata saya. Saya ngajari. Karena saya berani jamin kalau saya dirikan gereja laku teman-teman ya. Bukannya apa, saya termasuk oke lah ya dalam memimpin, apalagi kalau kita bicara kekristenan, karena saya punya pengalaman itu. Ya, saya pernah mengembalakan orang ratusan. Bukan kelas puluhan, teman-teman, ratusan. Ya, jadi yang begituan, aduh, kita tahulah sebenarnya, kita tahulah siapa yang hidupnya hedon, foya-foya. Kalau bisa meniru apa yang dilakukan oleh Paus Fransiskus, bagus. Ya. Dan saya rasa banyak sekali dari kalangan umat muslim, ustadz-ustadz pemuka agamanya yang hidupnya luar biasa humble. Kita ambil contoh seperti Gus Baha. Ya, saya rasa teman-teman tahu Gus Baha. Kalau yang nggak tahu silakan search. Ya, bagaimana Gus Baha itu? Beliau sederhana sekali. Sederhana sekali. Bajunya, rumahnya, mobilnya, padahal muridnya luar biasa. Orang-orang top, orang-orang sukses. Kan gitu. Undangannya banyak sekali, teman-teman. Ya, undangannya banyak. Karena kalau kita bicara undangan, ya, ustadz itu bisa 1 minggu tuh lebih banyak undangan daripada pendeta. Kalau kita bicara job, itu udah pasti teman-teman. Pendeta, dia cuma bisa sih berapa kali seminggu? Coba saya tanya. Paling hari Minggu, ibadah pagi, siang, malam gitu kan. Satu hari mungkin 4 ibadah lah. Oke, hari Minggu 4 ibadah. Hari Sabtu 1 ibadah.
Ya, terus hari lain mungkin undangan yang kecil-kecil lah, 1-2. Kalau ustadz, teman-teman, itu bisa satu hari itu 5-6 loh. Dan nggak terikat harus hari Jumat, betul nggak? Kajian ngundang ustadz itu nggak harus, cuman Jumat doang gitu. Enggak. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, bisa itu semua teman-teman. Dan waktunya itu bisa banyak sekali, dari jam berapapun ada. Itu kalau kita bicara pendapatan secara fair. Ya. Belum lagi ada ustadz-ustadz tertentu yang punya pondok pesantren. Punya pondok. Jadi kalau dia dapat penghasilan dari pondoknya, salah nggak? Nggak salah. Kalau pendeta coba lihat, apa usaha dia yang lain? Coba saya tanya, Gilbert Lumondong, itu sudah sukses, sudah gitu lama. Ada nggak usaha dia yang lain? Mungkin kalian tahu dia ada punya restoran atau apa? Silakan kalian tanya sama jemaatnya. Bahkan kita tahu, ya, itu banyak sekali yang kemarin itu waktu Gilbert lagi naik kasusnya, itu banyak sekali yang bahas bahwa Gilbert tuh sekali makan di satu restoran, itu billingnya teman-teman, harga billnya itu bisa puluhan juta teman-teman. Dan itu dia pamerkan di medsos. Ya, dia makan di restoran tersebut, bukan diundang. Kalau diundang oke lah, dia bisa alasan saya diundang gitu. Ini enggak, dia makan sama keluarganya kok, kan begitu. Nah, jadi buat Ade Armando, tolong fair lah. Kalau Anda mau bandinginlah semua. Kalau Anda bilang saya nggak punya data kalau tentang pemuka agama Kristen dan yang lain, ya kan ada internet, betul nggak? Anda bisa cari data Islam, kenapa pula Anda nggak bisa cari data Kristen? Aneh sekali Anda. Bahkan kalau kita bicara data pendeta dan data ustadz, lebih gampang data pendeta. Ustadz banyak yang nggak main sosmed, teman-teman. Ya, coba kita lihat. Ustadz itu nggak jago Instagram yang begitu-begituan. Istrinya juga biasa aja gitu. Kalau pendeta, semua jago di sosial media. Karena mereka memang fokus dengan yang gituan. Kita lihat seberapa jago pendeta-pendeta itu dalam sosial media. Banyak sekali, teman-teman. Oke, mungkin itu aja sih yang mau saya sampaikan. Semoga ini bisa menjadi bahan renungan buat Ade Armando agar bisa bertobat, ya, agar kembali ke jalan yang benar. Dan ya itu aja sih yang saya harapkan. Bagi teman-teman, tolonglah lebih waras lagi, ya, berpikir lebih jernih sebelum Anda ngomong. Cobalah bercermin dulu. Oke, sekian dari saya. Makasih buat teman-teman semua. Jangan lupa dibantu share agar yang lain juga tahu bahwa kita sudah pindah ke sini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.